Kuliah masih penting nggak sih? Bahkan, masih penting nggak belajar dengan adanya AI sekarang? Pendapat pribadi ya, anak saya pun belum tentu saya kuliahin. Dan ini alasannya. Alasan terakhir yang paling mengagetkan. Dunia bakal berubah besar-besaran dalam 5-20 tahun ke depan. Dulu, kita ke uni untuk dapat ilmu, untuk belajar. Uni keren karena punya koleksi buku, ada dosen, profesor, dan juga yang pastinya kredibilitas ya. Tapi sekarang, bicara tentang ilmu, akses, semua ada di online. Mau yang gratis seperti di YouTube, mau yang berbayar seperti di TEDx, Coursera, Ruang Guru, dan lain-lain, ada. Bicara kredibilitas, universitas ternama seperti Harvard, Stanford, mereka pun udah punya kursus online yang bisa memberikan Anda ijazah. Yang ijazahnya bisa dicek secara online kebenarannya. Dan bisa di-tag di profil LinkedIn atau di sosmed Anda. Nah, kalau bicara tentang guru, profesor, online membuat kita semua mendapatkan akses ke profesor atau pemikir terbaik di bidangnya. Nah, kalau gitu, ngapain belajar dari yang terbaik di university lokal kalau kita bisa belajar dari yang terbaik di dunia? Saya pun sebagai coach bisnis sedang berpikir dan mencoba mengkanibal bisnis model yang saya lakukan. Mentransformasi Coach Yudi Chandra untuk tetap relevan. 2024 ini sangat menarik karena akan banyak hal yang saya bangun dan juga saya coba. Sekarang kita bicara tentang harga nih. Biaya pendidikan, universitas itu mahal dan membutuhkan waktu lama. Bahkan tanpa tambahan biaya kos atau transport ya. Biaya gaul pun makin lama makin mahal. Online membuat segala sesuatu jadi lebih terjangkau. Bahkan kita bisa belajar dan lulus dari luar negeri tanpa harus pergi ke sana dengan biaya yang lebih murah. Sekarang, Google pun memberikan banyak edukasi gratis. Dan juga beasiswa bersertifikat lewat program Grow with Google. Next, kita bicara tentang relevansi ilmu. Apakah belajar di uni itu relevan? Masih bisa ngikutin zaman nggak sih? Apakah bisa terus relevan ngikutin zaman? Di saat video ini rilis, berapa banyak sih uni yang sudah mengajarkan tentang AI dan update? Apakah bisa melawan Amazon atau Google dengan kursus online-nya yang memang specialized gitu loh di teknologi? Saya rasa menantang ya. Bahkan untuk universitas paling ternama di dunia pun itu menantang. Belum lagi sebagai contoh Amazon AWS Educate sekarang ini gratis tis. Dan jika lulus, Anda akan dapat kesempatan bekerja di Amazon. Bahkan Amazon merupakan perusahaan yang paling banyak merekrut karyawan di tahun 2020 berdasarkan data dari onlynew.com. Dan dengan adanya AI, apakah masih perlu kita belajar tentang pengetahuan umum? Eka Roy Finance, seorang psikolog Finlandia, melakukan tes IQ terhadap ChatGPT 4 dengan metode The Webster Adult Intelligence Scale (WAIS) yang merupakan tes IQ yang umum dilakukan di dunia, dan mendapatkan hasil IQ verbal dari ChatGPT 4 adalah 155, yang berarti 99,9% lebih tinggi dari standar IQ orang Amerika. Sebagai pembanding berdasarkan data dari International IQ Test 2023, orang Indonesia memiliki IQ rata-rata 92,64 dan berada di peringkat 95 dunia. Sebagai pembanding, manusia IQ 155 dari ChatGPT sebanding dengan IQ Elon Musk, si bilioner pemilik Tesla. Jadi untuk hafal-hafal, untuk apa belajar kalau tinggal bertanya, ngetik aja sama AI. Dan yang terakhir nih, salah satu cara saya melihat arah masa depan, kita lihatlah arah kemana uang itu pergi diinvestasikan. Berdasarkan Forbes, jika kita lihat dari tren dunia, value education technology 2021 adalah 106,46 billion dollar. Market ini diprediksikan akan berkembang 16,5% per tahun, dan di tahun 2025 akan meningkat 2,5 kali lipat menjadi 404 miliar dolar. Faktanya, berdasarkan World Economic Forum, di 2020 ada 71 juta murid yang terregistrasi di Coursera, platform edukasi online. Melihat hal-hal di atas, bisa aja university akan punah atau berubah bentuk. Buat uni atau lembaga yang masih aja berjalan seperti biasa dan nyaman, bisa aja karena mereka masih merasa terlindungi. Mungkin juga menunggu uang pensiun atau nggak kepikiran industri mereka bakal hilang. Sama seperti Kodak, Distara, dan juga Tanah Abang. Saya melihat ke depannya, uni minimal akan 80% online. Akan digunakan virtual reality atau mixed reality class dan akan menggunakan rekaman video. Pertanyaan tanya jawab akan dibantu oleh AI yang sudah dilatih. Universitas akan berubah bentuk jadi tempat kerja bareng atau untuk networking, tempat untuk melakukan eksperimen yang hands-on. Bisa jadi untuk menggunakan
menggunakan alat mahal yang dimiliki universitas tersebut untuk kepentingan belajar seperti kedokteran robotik. Sekali lagi, dunia akan berubah. Akan ada entrepreneur yang akan mengubah dunia edukasi. Seperti Elon Musk dengan mobil listriknya. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk beradaptasi? Saya Coach Di Chandra, ubah nasib, tambah sukses, yes pasti bisa.